Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Sri Hayanti dari kelas RA6 MSDM dengan NIM 61201230004, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Manajemen Perencanaan Sumber Daya Manusia, Universitas Primagraha Kampus Masa Depan Gemilang. Saya di sini akan menjelaskan materi yaitu langkah dan prosedur perencanaan sumber daya manusia, dan di mana materi itu salah satu mata kuliah manajemen perencanaan sumber daya manusia. Dan di sini judul materinya itu langkah dan prosedur perencanaan sumber daya manusia, atau bisa disebut pendekatan strategis dalam pengelola tenaga kerja. Di sini ada konsep dan teori dasar atau memahami fondasi utama penyelarasan kapabilitas tenaga kerja dengan arah strategis organisasi jangka panjang, yaitu penyelarasan tenaga kerja dengan strategi organisasi adalah proses memastikan seluruh aktivitas kapabilitas karyawan bergerak menuju visi jangka panjang. Ini mengubah manajemen sumber daya manusia dari sekedar fungsi administratif menjadi investasi strategis melalui pemetaan kompetensi, peramalan kebutuhan, dan adaptasi budaya kerja. Di sini ada definisi perencanaan sumber daya manusia, yaitu pengertian utama proses sistematis untuk meramalkan kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja di masa depan agar selaras dengan tujuan strategis bisnis dan meminimalkan gap kompetensi. Dan selanjutnya yaitu ada tujuan strategis, menjamin ketersediaan orang yang tepat di posisi yang tepat pada waktu yang tepat demi keberlanjutan operasional dan efisien finansial. Prosedur dan alur kerja, langkah-langkah sistematis. Nah, di sini perumusan rencana aksi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk menyelaraskan pemasukan tenaga kerja dengan tujuan organisasi. Prosedur teknisnya mencangkup analisis kebutuhan, audit internal, perhitungan beban kerja, identifikasi kesenjangan, penyusunan strategi pemenuhan, dan evaluasi berkala. Yang dimana yaitu yang pertama analisis tujuan strategis dalam kebutuhan bisnis, yang kedua analisis jabatan dan ketersediaan sumber daya manusia, yang ketiga analisis beban kerja, yang keempat yaitu analisis kesenjangan. Selanjutnya yaitu di sini ada alur proses perencanaan adalah langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang umumnya terdiri dari 4 tahapan utama. Yang pertama, menetapkan tujuan, menentukan target spesifik yang ingin dicapai agar penggunaan sumber daya efektif. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini, menganalisis posisi dan sumber daya yang dimiliki saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi hambatan dan kemudahan, menganalisis faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung atau menghalangi. Yang keempat, mengembangkan rencana tindakan, menyusun dan memilih alternatif kegiatan terbaik untuk mencapai target. Dan selanjutnya di sini ada metode peramalan kebutuhan, ada 4. Yang pertama, analisis tren atau bisa disebut tren analisis, menggunakan data historis pertumbuhan tenaga kerja di masa lalu untuk memproyeksikan kebutuhan di masa yang akan datang. Yang kedua, teknik Delphic, melakukan survei tertekstur kepada para ahli dan manajer kunci hingga dicapai mufakat tentang kebutuhan staf masa depan. Yang ketiga yaitu analisis rasio, menghitung hubungan logis antara faktor bisnis, misalnya volume penjualan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu bagan pergantian, memastikan ketersediaan kandidat internal untuk posisi-posisi kunci sebagai antisipasi jika terjadi kekosongan mendadak. Untuk materi selanjutnya yaitu di sini ada penerapan dalam dunia kerja, yaitu mencakup penguasaan keterampilan teknis,
dan perilaku operasional seperti komunikasi efektif dan pemecahan masalah. Hal ini juga melibatkan keputusan terhadap standar etika, manajemen waktu, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama yaitu etos kerja, bekerja tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai standar, kualitas, dan meminimalisir gangguan selama jam kerja. Yang kedua, keterampilan esensi. Yang ketiga, etika operasional atau bisa disebut keselamatan dan kesehatan kerja, atau K3, mengikuti prosedur keselamatan menggunakan alat pelindung diri, bisa disebut APD jika diperlukan, dan menata lingkungan kerja secara ergonomis. Selanjutnya yaitu di sini ada implementasi HIRS atau data driven, bisa disebut transformasi perencanaan sumber daya manusia digital. Yang pertama, integrasi HIRS dashboard untuk memontir masa pensiun. Yang ketiga, analisis prediksi menggunakan kecerdasan buatan untuk memperkirakan kapan dan divisi mana yang akan kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, strategis, bisa disebut fleksibilitas melatih internal atau kontrak temporer. Selanjutnya di sini ada dampak finansial atau operasional. Mengapa prosedur sumber daya manusia sangat krusial? Penerapan perencanaan sumber daya manusia yang teratur dan berbasis data terbukti mampu memotong biaya rekrutmen darurat hingga 35%. Hal ini karena organisasi dapat beralih dari pola rekrutmen reaktif, baru mencari orang saat ada yang resign, ke pola proaktif atau mempersiapkan talenta people jauh hari. Nah, di sini itu ada studi kasus, yaitu studi kasusnya PT Karya Global, yang dimana ada dimensi analisis sebelum perencanaan sumber daya manusia atau kreatif, atau setelah prosedur diterapkan proaktif. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya adalah sintesis akhir pentingnya integritas perencanaan sumber daya manusia di dalam koridor manajemen strategis perusahaan.